Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Andini dengan NIM 24046025. Dalam video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan tentang Kesultanan Samudra Pasai. Selamat nonton. Kerajaan Samudra Pasai atau Kesultanan Samudra Pasai terletak di ujung utara Pulau Sumatera, tepatnya 15 km dari Kabupaten Lok Sumawe di pantai utara Nanggro, Aceh. Kerajaan Samudra Pasai ini mulai muncul menjelang keruntuhan Kerajaan Perla. Berdirinya Kerajaan Samudra Pasai ini diperkirakan pertengahan abad ke-13. Nama Pasai berasal dari kata Tapasai, artinya tepi laut. Kerajaan Samudra Pasai ini didirikan oleh Marasilu atau dikenal dengan Sultan Malikul As-Saleh. Perjalanan catatan Marco Polo, pedagang dari Italia, ia menyebutkan dan menyaksikan bahwa adanya kemegahan dan kemakmuran yang terjadi di Pasai. Pada masa Sultan Malikul Saleh, ia juga berperan dalam penyebaran agama Islam di Indonesia dan di Asia Tenggara dengan mengirimkan ulama dan mubalik ke Pulau Jawa serta menjadi pusat ilmu agama bagi para ulama. Sultan Malikul Saleh juga menikahi putri Ganggang Sari, keturunan Sultan Aladin Muhammad Amin dari Kerajaan Perla. Sejak saat itu, kerajaan tersebut melebur menjadi Kerajaan Samudra Pasai. Samudra Pasai mengalami kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Malik Az-Zahir. Pada abad ke-13 hingga awal abad ke-16, Kerajaan Samudra Pasai merupakan pusat penghasil rempah-rempah terkemuka di dunia, khususnya lada dengan ekspor tahunan mencapai 8.000 sampai 10.000 bahara. Selain lada, Pasai juga menghasilkan komoditas ekspor seperti sutra, emas, dan kapur barus. Samudra Pasai ini juga mengalami kejayaan di awal abad ke-16 yang dituliskan oleh catatan Tom Pires pada tahun 1512 sampai 1515. Kerajaan Samudra Pasai juga menggunakan mata uang kritis atau kecil atau bisa disebut dengan koin dirham yang dikeluarkan oleh Sultan Muhammad Malik Az-Zahir. Pendapatan Kerajaan Samudra Pasai pada saat itu diperoleh dari pajak ekspor dan impor. Dalam bidang keagamaan, Kerajaan Samudra Pasai ini taat pada agama Islam yang bermazhab Syafi'i. Menurut Ibnu Battuta yang berkunjung pada tahun 1345, menggambarkan Pasai sebagai pelabuhan penting dengan istana bergaya arsitektur India dan patih bergelar Amir. Kesultanan ini menguasai pelabuhan-pelabuhan penting seperti Pidi dan Perla, serta memiliki angkatan perang yang tangguh dan birokrasi yang teratur, dan juga menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara lain, seperti Cina, Turki Utsmani, Campa, India, dan Majapahit, serta Malaka yang sangat erat hubungannya. Berdasarkan catatan Tom Pires dalam Suma Oriental menceritakan Samudra Pasai ini merupakan kesultanan yang kuat dan makmur dengan wilayah kekuasaan hampir seluruh pesisir utara Sumatera. Kesultanan Samudra Pasai ini mulai melemah setelah meninggalnya Sultan Al-Malik Zahir pada tahun 1348 Masehi. Putranya itu Zainal Abidin yang masih kecil naik tahta pada tahun 1350 Masehi setelah adanya masa pemimpin sementara. Namun kerajaan ini diserang oleh Kerajaan Siam dengan cara menculik Sultan Zainal Abidin dan menjadikannya sebagai tawanan. Kerajaan Siam ini meminta tebusan berupa emas dan upeti kepada Kerajaan Samudra Pasai sebagai tembusan untuk Sultan Zainal Abidin. Setelah itu, Pasai juga diserang oleh Kerajaan Majapahit dan membuat kerajaan ini semakin melemah. Pada tahun 1511, Portugis datang dan berhasil menguasai Pasai pada tahun 1521. Hal ini menjadi pukulan yang berat bagi Kerajaan Samudra Pasai. Sekitar pada tahun 1524, Pasai berhasil direbut oleh Kesultanan Aceh sehingga berakhirlah kekuasaan Samudra Pasai.
Bukti peninggalan kerajaan Samudra Pasai yang pertama itu koin dirham. Koin dirham pertama kali dikeluarkan oleh Sultan Malik Az-Zahir. Pada masa pemerintahnya digunakan sebagai mata uang kerajaan Samudra Pasai. Yang kedua itu makam Sultan Malik As-Saleh. Makam ini ditemukan pada tahun 1257 menjadi bukti masuknya Islam ke Indonesia sekitar abad ke-13. Sultan Malik As-Saleh ini pendiri dan raja pertama kerajaan Samudra Pasai. Yang ketiga yaitu makam Sultan Narasya yang terletak di Kampung Kota Kluweng, Aceh Utara, sekitar 18 km dari Lok Semawe dan berada di kompleks makam Raja-Raja Samudra Pasai. Makam dari marmer Gujarat ini dianggap sebagai makam terindah di Asia Tenggara. Dan dinding makam dihiasi kaligrafi Arab berisi ayat-ayat Al-Quran dan tulisan yang menyebutkan makam Ratu terhormat yang wafat pada tahun 1428 Masehi. Dan yang keempat yaitu stempel Sultan Muhammad Malik Az-Zahir yang ditemukan di desa Kota Kluweng, Kecamatan Samudera, Aceh Utara. Stempel Sultan Muhammad Malik Az-Zahir diperkirakan berusia lebih dari 683 tahun. Saat ditemukan, stempel sudah dalam keadaan tidak utuh lantaran tidak berganggang dengan ukuran 2 x 1 cm dan berat tak sampai 1 mg. Dan yang kelima itu Hikayat Raja Pasai yang merupakan karya tulis yang diperkirakan sudah ada sejak tahun 1360 Masehi. Karya tulis ini menjadi penanda kemunculan dan perkembangan sastra Melayu klasik di Nusantara. Dan yang keenam yaitu pecahan keramik dan gerabah. Pecahan ini pada umumnya seperti manik-manik batu, gelang kaca, dan fragmen keramik asal Cina yang berasal dari abad ke-14 hingga 18 Masehi. Temuan peninggalan kerajaan Samudra Pasai ini oleh para arkeolog meliputi pecahan gerabah lokal, keramik impor, dan benda logam seperti besi, perunggu, dan timah. Gerabah tersebut diduga dibuat oleh penduduk setempat pada masa itu. Dan yang ketujuh itu naskah surat Sultan Zainal Abidin ditulis oleh Sultan Zainal Abidin dan diberikan kepada Kapten Mola sebelum ia meninggal. Surat tersebut ditulis pada tahun 1518 Masehi dengan menggunakan aksara Arab. Naskah surat tersebut berisi tentang keadaan Samudra Pasai pada abad ke-16 Masehi. Dan yang ke-8 itu lonceng Cakradonya merupakan lonceng hadiah dari Laksamana Cheng Ho dari Kekaisaran Cina. Lonceng ini diperkirakan dibuat pada tahun 1409 Masehi. Dan lonceng ini terbuat dari besi berbentuk stupa dengan tinggi 125 cm dan lebar 75 cm. Awalnya lonceng ini berada di kompleks Keraton Aceh sebelum dibawa sebagai rampasan perang oleh Sultan Ali Muhayyad Shah pada tahun 1524 Masehi. Sekian video pembelajaran tentang Kesultanan Samudra Pasai. Semoga apa yang telah saya jelaskan dalam video tersebut dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.